Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKI Immanuel Malang di tahun yang baru bulan Januari 2025 ini. Kita bersyukur kita boleh masuk ke tahun yang baru dan hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 sampai 35. Paulus dibawa ke Kaisarea. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudara perempuannya, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukan kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, seorang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menanti keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan itu memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan
atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara ini kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus, dari provinsi manakah asalnya? Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkan kebenarannya dan berjalan dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membahas bagian ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca sekali lagi firman-Mu dan kami hendak belajar kebenaran yang Kau nyatakan melaluinya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, kiranya oleh pertolongan-Mu kami boleh belajar apa yang Kau keinginkan dan Engkaulah yang menuntun kami melalui kebenaran itu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Kalau kita mengingat PA kita yang lalu, yang kita sudah lakukan tahun yang lalu, maka bagian firman Tuhan ini sesungguhnya dimulai dengan keadaan di mana Paulus itu sudah ditangkap di Yerusalem karena orang-orang Yahudi menuduh dia sudah melakukan penyesatan dengan ajarannya. Dia sebetulnya mau dibunuh, tetapi kemudian diselamatkan oleh kepala pasukan yang melalui PA ini kita tahu namanya nanti adalah Claudius Lysias. Nah, kepala pasukan itu menangkapnya dan kemudian memenjarakan dia di Yerusalem dengan perlakuan yang baik karena dia adalah warga negara Romawi. Nah, tetapi kita membaca pada bagian firman Tuhan ini bahwa ada 40 orang, bahkan kalau menurut keponakan Paulus itu lebih dari 40 orang Yahudi yang berpuasa total. Mereka mengatakan kami tidak akan makan, kami tidak akan minum sampai kami berhasil membunuh Paulus. Orang-orang ini karena kebenciannya bermaksud membunuh Paulus. Dan mereka kemudian mengadakan kesepakatan dengan para tua-tua orang Yahudi, dengan imam kepala, dan mereka mengatakan, aturlah bersama-sama dengan mahkamah agama untuk datang kepada kepala pasukan itu, supaya kepala pasukan itu sekali lagi menghadapkan Paulus pada kalian. Berbuatlah seakan-akan kalian mau memeriksanya dengan teliti, dan kami akan bersiap-siap. Ketika kepala pasukan itu membawa Paulus keluar untuk datang ke mahkamah agama, sebelum dia sampai kepadamu, kami akan membunuh dia. Jadi mereka bermaksud untuk mencegah rombongan yang bawa Paulus ke mahkamah agama ini dengan 40 orang lebih dengan mempersenjatai diri untuk kemudian membunuh Paulus. Mereka rupanya sudah bertekad saudara-saudara untuk mengambil risiko, bahkan mungkin terbunuh ya, karena mereka akan bertempur dengan pasukan Romawi yang pasti akan
menjaga Paulus dalam perjalanan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka melakukannya karena mereka sangat membenci Paulus. Kita lihat bagaimana kebencian itu bisa membuat orang itu begitu kejam ya, dan mereka tidak peduli lagi dengan nyawa mereka. Kebencian itu seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang di luar nalar, bahkan membuat kita mengambil risiko-risiko yang membahayakan. Kita tidak lagi memikirkan apa yang benar dan yang salah, tetapi keinginan kita adalah menghancurkan. Saudara-saudara, ini yang kita lihat dari orang-orang yang sedang berkumpul ini. Nah, tapi menarik saudara-saudara, kemudian kita membaca bahwa keponakan Paulus, anak dari saudara perempuannya itu, mengetahui rencana ini. Nah, saudara-saudara, kita tidak pernah tahu Paulus itu punya ponakan kecuali di tempat ini. Dan cerita tentang keponakan Paulus ini hanya muncul satu kali di tempat ini. Ya, nah yang menarik saudara-saudara, keponakan ini bisa tahu rencana itu. Berarti dia mempunyai akses kepada orang-orang yang ada di antara tua-tua Yahudi dan barangkali di antara orang-orang di kalangan tertentu. Dan dia juga mempunyai akses nampaknya kepada orang-orang Romawi, karena dia kemudian datang kepada penjara Paulus itu dan minta izin bertemu Paulus, dan langsung diberikan izin untuk menemui dia. Ya, penafsir mengatakan barangkali masih muda keponakan Paulus ini ya, tetapi dia adalah seorang yang rupanya cukup dikenal baik di antara orang Yahudi maupun di antara orang Romawi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Paulus itu barangkali ada keluarga yang cukup terhormat, cukup kaya ya. Nanti kita juga melihat bagaimana Felix itu mengatakan, "Dari mana kamu lahir?" Dan kemudian ketika Paulus mengatakan, "Aku lahir di Kilikia," Felix itu mengenali kota itu. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus rupanya berada di daerah yang dikenal sebagai tempat yang banyak orang-orang yang dikenal di antara orang-orang Romawi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa ketika Paulus itu menjadi orang Kristen, sesungguhnya dia mengatakan, "Aku meninggalkan semuanya." Ya, barangkali juga keluarganya. Kita tidak tahu persis bagaimana keluarga Paulus. Tetapi yang jelas dari peristiwa ini kita mengerti, sekalipun Paulus barangkali sudah berbeda pandangan dengan keluarganya, tetapi nampaknya mereka punya hubungan yang baik. Keponakan ini memberitahukan dengan segera rencana jahat itu kepada Paulus, dan dia menyelamatkan Paulus. Dan kemudian kita membaca bagaimana Paulus itu setelah mengetahui hal itu, dia kemudian meminta kepada ponakannya itu untuk memberitahukannya kepada kepala pasukan Claudius Lysias. Dan kemudian ketika diberitahu, Claudius Lysias itu percaya dan kemudian dia menyelamatkan Paulus. Dia memanggil 2 perwira, kemudian dia menyuruh menyiapkan sebuah pasukan yang besar, saudara-saudara ya. Dia bilang, "Bawalah 200 prajurit," yang berarti prajurit Romawi. "Siapkan 70 orang pasukan berkuda." Nah, ini tentu pasukan yang lebih elit lagi. Kalau yang lain berjalan kaki, yang ini pasukan berkuda. Dan tambahkan juga 200 orang yang bersenjata lembing. Nah, ini nampaknya pasukan yang lain atau orang-orang yang dipersenjatai untuk mengawal Paulus. 470 orang, saudara-saudara. Dan kemudian dia berkata, "Berikan kepada Paulus keledai yang bisa ditunggangi beberapa," berarti ada barang-barang yang dipakai atau orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus, "dan kamu harus membawanya kepada Felix." Orang-orang ini kemudian mengawal Paulus untuk keluar dari Yerusalem terlebih dahulu. 470 orang ini mengawal sampai ke Antiokhia
Antipatris. Nah, Antipatris ini adalah sebuah kota di antara Yerusalem sampai Kaisarea. Kaisarea itu di sebelah utara Yerusalem, cukup jauh, saudara-saudara. Nah, kemudian mereka tuh mengawal sampai keluar daerah Yerusalem, keluar daerah Yudea, dan kemudian barulah dari tempat itu mereka berhenti. Yang 400 orang ini kembali, pasukan yang 200 dan 200 orang yang balembing, dan 70 orang yang berkuda itu, yang kemudian dengan cepat membawa Paulus kepada Felix. Mereka berangkat malam-malam hari, supaya keberangkatan mereka tidak diketahui. Claudius Lysias ini sudah berpesan pada ponakan Paulus, jangan beritahu siapa-siapa, malam ini juga saya akan menyelamatkan pamanmu. Dan nampaknya perwira ini profesional juga ya. Dia menulis surat. Nah, dari surat itulah kita tahu namanya Claudius Lysias. Sebab dalam suratnya itu dia mengatakan, aku Claudius Lysias memberi salam kepada yang mulia Felix yang di Kaisarea. Nah, saudara, Kaisarea itu adalah pusat pemerintahan Romawi di daerah Timur Tengah itu, daerah Palestina itu ya. Jadi bukan cuma di kalangan orang Israel, tapi juga di daerah Syria dan sekitarnya ya, yang waktu itu masih dikuasai Roma semuanya. Nah, Kaisarea ini ada istana Herodes, nanti kita tahu ya. Di sanalah Paulus akan ditahan dan gubernurnya pada waktu itu adalah Felix. Nah, saudara, di dalam suratnya itu, Claudius Lysias ini mengatakan, saya mengirimkan Paulus ini kepadamu. Orang ini adalah orang yang saya selamatkan dari rencana pembunuhan orang Yahudi, karena saya mendengar dia adalah warga negara Romawi. Felix adalah otoritas Roma, Claudius Lysias sendiri adalah warga negara Roma, dan Paulus seperti rekan bagi mereka ya. Orang ini pun warga negara Romawi, karena itu saya lindungi. Nah, saya mendengar ada kesepakatan akan membunuh orang ini. Maka saya segera menyelamatkannya dari Yerusalem. Sebab di Yerusalem sangat banyak orang Yahudi. Saya merasa tidak aman. Saya mengirimkannya kepadamu. Dan saya sudah memberitahukan orang-orang yang nanti akan datang pada saya untuk minta dia diadili, untuk pergi kepadamu, ya. Biarlah engkau yang memutuskan pengadilan itu di Kaisarea. Karena kalau di Kaisarea lebih banyak pasukan Romawi, karena itulah pusat pemerintahan Romawi untuk daerah Palestina. Nah, dengan surat inilah kemudian Paulus itu dibawa ke Kaisarea. Dan Felix menempatkan dia di istana Herodes. Nah, itu cerita yang kita baca pada PA kali ini. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Dari cerita ini kita mengerti bahwa sesungguhnya ada hal-hal di luar pengetahuan kita yang bisa terjadi. Paulus di penjara, dia tidak tahu apa-apa bahwa orang-orang Yahudi itu akan membunuhnya. Ada hal-hal yang mungkin orang merencanakan yang buruk dalam hidup kita. Tetapi kita tahu satu hal, Tuhan itu mengetahuinya, waktu kita tidak tahu. Dan dia berkuasa melindungi kita. Melalui apa yang kita baca hari ini, Tuhan itu melindungi Paulus melalui keponakannya. Orang yang dekat dengan dia. Tuhan menempatkan dia supaya mengenali rencana itu, tahu rencana itu, dan memberitahukannya pada Paulus. Tuhan juga menolong dia melalui Claudius Lysias, perwira Romawi itu. Saudara-saudara, Claudius Lysias itu sudah muncul sejak pasal ke-21 ya, dan dia terus berperan dalam perjalanan Paulus sampai ke Roma nanti. Nah, saudara-saudara, Tuhan bisa menolong kita melalui otoritas negara yang sesungguhnya nanti kita tahu melawan orang-orang percaya. Tuhan bisa menolong kita melalui orang-orang yang tidak kita kenal maupun melalui orang yang kita kenal.
Tetapi yang jelas pertolongan itu selalu datang dari Tuhan. Tetapi maksud pertolongan Tuhan itu lebih luas adalah supaya maksudnya dalam hidup kita terlaksana. Nah, ini yang perlu kita cari, ya. Paulus ketika mengetahui rencana itu dan kemudian dia diberitahu bagaimana dia akan diselamatkan, dia mengikuti rencana itu dengan ketenangan, dengan keyakinan bahwa maksud Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ya di dalam pasal 23 ayat yang 11 kemarin, bahwa Tuhan sedang menuntun dia sampai ke kota Roma supaya dia memberitakan Injil. Dengan mengetahui tujuan itu, dengan semangat untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan, dan dengan semangat untuk memberitakan Injil, keselamatan bagi segala bangsa, Paulus melewati ancaman-ancaman, masalah-masalah dengan tenang, percaya kepada Tuhan, dan dia kemudian dalam kondisi sebagai orang tawanan lah, akhirnya akan memang sampai ke Roma, ya, dan bahkan di Kaisarea. Nanti pada PA berikutnya kita akan melihat bagaimana dia mempunyai kesempatan untuk bersaksi bagi Felix, ya, dan bagi orang-orang yang mengadilinya. Saudara-saudara, mari dalam hidup kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal kita tidak tahu, tetapi kita tahu satu hal, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita mengasihi Dia. Tuhan akan menolong dan menjaga kita. Mari kita hidup memuliakan Dia. Apapun yang kita lakukan, dalam keadaan yang baik maupun yang sulit, mari hati kita tetap percaya kepadanya dan mempunyai semangat untuk terus memuliakan Dia. Kiranya Tuhan menuntun kita, memberikan damai sejahtera, bahkan sukacita, sampai maksud Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan kami boleh merenungkannya dengan singkat. Sekarang tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini. Nanti jam 6 sore kita bertemu dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Saudara-saudara ingin menanyakan sesuatu atau ingin membahas sesuatu, boleh bersama-sama bertemu. Tuhan Yesus memberkati.